tidak dengan perawatan ekstra, si rumput odot ini sangat lemah sekali terhadap musim kemarau. Tapi kok bisa rumput odot saya ini masih tetap oke dan bagus? Rumput odot yang saya tanam ini tanpa penyiraman, hanya mengandalkan air hujan. Dari 2 bulan, artinya si rumput odot yang saya tanam itu siram air hujan itu cuman 4 kali. Selamat siang sahabat rumah GWF, panjang umur, hal-hal baik panjang umur pertanian. Kali ini saya akan membahas terkait tentang rumput odot secara pertumbuhan di musim kemarau, dan lebih tepatnya saya akan membagikan tips terkait tentang bagaimana si rumput odot ini di musim kemarau supaya tumbuh bagus dan subur. Ini contohnya di belakang saya, ini adalah rumput odot yang saya tanam di musim kemarau. Usianya kurang lebih sekitar 2 bulan ya. Si rumput odot memang untuk di saat musim kemarau itu, kalau misalkan tidak dengan perawatan ekstra, si rumput odot ini sangat lemah sekali terhadap musim kemarau. Saya tanam rumput odot ini dengan penyulaman beberapa kali ya, karena saya tanam dari batang. Beda kalau misalkan kita tanam yang dari akar. Kalau tanam yang dari akar, insya Allah itu lebih bagus. Yang saya tanam odot dari batang itu persentase perkiraan 50-50. Artinya penyulamannya juga itu sekitar 50%. Beda dengan rumput biovitas ataupun pakcong ataupun biogras, yang mana apalagi si biovitas itu lebih unggul dibandingkan dengan rumput pakcong secara ketahanan di musim kemarau. Jadi untuk odot ini, menurut saya dan pengalaman saya, bahwa rumput odot ini salah satu rumput yang sangat tidak tahan di musim kemarau. Tapi kok bisa rumput odot saya ini masih tetap oke dan bagus? Dan perlu diketahui juga bahwa rumput odot yang saya tanam ini tanpa penyiraman, hanya mengandalkan air hujan. Dan seingat saya, di usia 2 bulan ini sekitar ada berapa ya, kurang lebih ada 4 kali hujan. Itu dari 2 bulan, artinya si rumput odot yang saya tanam itu siram air hujan itu cuman 4 kali. Dan hal itu yang menghambat si pertumbuhan rumput odot ini tidak kuat, bahkan dilakukan penyulaman. Oke sahabat rumah GWF, kalau misalkan si rumput odot ini, yang pertama kita secara pengolahan lahan itu harus diperhatikan, yang mana si pengolahan lahannya itu si tanahnya harus gembur ya sahabat rumah GWF. Jadi kalau misalkan keras itu sangat jelek dan bahkan sangat tidak bagus untuk pertumbuhan rumput odot, dan itu berlaku untuk jenis rumput yang lain. Begitupun juga itu ada pemupukan. Jadi pemupukan si rumput odot ini saya pemupukannya sebelum tanam, dan setelah tanam pun baru saya pupuk juga. Karena berhubung ini musim kemarau, jadi setelah hujan baru saya pupuk. Pupuknya kalau misalkan untuk awal sebelum tanam itu kita menggunakan kotoran ayam, dan bisa juga pakai kotoran domba ataupun kotoran sapi. Dan untuk selanjutnya setelah 3 minggu atau perkirakanlah 4 minggu setelah tanam, kita menggunakan pemupukan pupuk urea. Dan hal itu yang menyebabkan si daun yang rumput odot saya ini sangat hijau dan subur banget ya. Kurang lebih untuk tinggi si rumput odot ini ada sekitar 1 meter adalah si rumput odot yang saya tanam ya di musim kemarau. Dan perlu diperhatikan juga ya sahabat rumah GWF, kalau misalkan sekiranya ragu tanam rumput odot,
di musim kemarau dan bahkan tingkat resikonya karena cukup lumayan tinggi juga, ya saya sarankan nanti bisa tunggu di musim hujan. Kalau saya kan stok bibit ya banyak, jadi aman-aman saja, terkecuali sahabat rumah GWF melakukan penyiraman manual. Dan saya yakin insya Allah kalau untuk penyiraman manual itu akan lebih bagus tumbuhnya, jadi tidak tergantung dengan musim. Terus bagaimana cara penyiraman manual? Kalau misalkan penyiraman manual itu dari awal tanam itu bisa langsung disiram, dan bisa 1 hari sekali lah disiram, atau setelahnya 2 hari sekali, dan diusahakan sampai dia muncul tunas. Katakan tunasnya itu si tunas yang sudah tumbuh itu sampai tinggi perkiraan adalah mungkin 20 cm, dan diperkirakan itu sampai 3 minggu untuk penyiramannya dengan skala 2 hari sekali. Dan kalau misalkan udah 3 minggu tanpa penyiraman pun itu insya Allah udah bagus. Jadi kalau misalkan sahabat rumah GWF mau tanam secara manual, mau tanam rumput odot dan penyiraman secara manual, ya itu dia secara prosedurnya. Karena rumput odot ini sangat telat banget dibandingkan musim kemarau. Jadi urutannya nih, rumput odot yang sangat telat, yang kedua pakcong itu sangat telat juga, dan jenis rumput gajahan lainnya, terkecuali Biopitas dan Biogres, saya akui itu salah satu rumput yang cukup unggul, yang mana sangat kuat dan bagus banget di saat musim kemarau. Dan saya yakin untuk peminat rumput Biopitas ke depannya ataupun rumput Biogres itu akan lebih banyak peminatnya. Mungkin kita akan lihat lebih dekat ya terkait tentang pertumbuhan rumput odot yang saya tanam ini. Dan ini sobat rumah GWF, si rumput odot yang saya tanam bisa dilihat secara tekstur daun ini sangat bagus, hijau, lembut, dan merata ya secara pertumbuhan. Dan secara batang pun kita masih sangat oke sahabat rumah GWF. Bisa dilihat ini batangnya, dan sisa-sisa kotoran dombanya juga masih ada ya. Ini udah kering karena kenapa ya, musim kemarau kepanasan terus. Oke sahabat rumah GWF, mungkin video kali ini seperti itu saja ya. Kalau misalkan pengen pesan bibitnya bisa di Capri. Terima kasih, panjang umur, hal-hal baik, panjang umur pertanian.